masuk? Oh, sakit. Oke, kita doakan ya semoga Mas Satria lekas sembuh. Nah, apakah kalian masih semangat untuk hari ini? Untuk menambah semangat kita pada hari ini, kita akan melakukan tepuk semangat. Kalian tahu? Oke, dan nanti ada tepuk 1, tepuk 2 itu ya. Tepuk semangat. Tepuk 1, 2, sate. Kenapa bos ya? Lagi-lagi. Tepuk 1, 2, 1, siku. Masih semangat? Kita lanjut untuk belajar materi menjaga persatuan di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Apakah kalian membawa buku pendidikan Pancasila? Iya, PPKN. Silakan buka materi menjaga persatuan di lingkungan. Yang nggak bawa gabung ke teman-temannya. Benar. Buka halaman 60 ya, nanti belajar kalian. Nah, pada hari ini kita akan belajar menjaga persatuan di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Pada sebelumnya kan kita sudah belajar materi berbagi itu indah, ya kan? Iya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu anak-anak dapat menjelaskan bagian-bagian dari rumah dan sekolah. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan mengenai lingkungan sekitar rumah dan lingkungan sekitar sekolah. Selanjutnya, anak-anak juga dapat menjelaskan sikap bersatu dalam menjaga kebersihan di rumah dan sekolah dan menerapkan sikap bersatu dalam menjaga kebersihan rumah dan di sekolah. Nah, pada materi yang pertama yaitu persatuan di lingkungan rumah itu dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan di mana? Di rumah kok? Di mana? Di rumah? Iya, betul. Dan kita harus menghormati batas-batasan antar ruang. Kira-kira nih di rumah itu ada ruang apa saja? Iya, kamar mandi ya. Oke, betul, bagus. Lalu kita sebagai adik, kalau punya kakak, kita itu tidak boleh mengganggu kakak ketika sedang belajar. Nggak boleh dong. Selanjutnya bagian-bagian rumah. Tadi kan ada yang menyebutkan bagian-bagian rumah itu ada kamar tidur. Nah, kira-kira kegunaan dari kamar tidur itu apa? Ya, enggak, kadang kan apa? Iya, betul. Apa lagi? Betul lah? Nggak bisa. Selanjutnya juga ada ruang tamu. Nah, ruang tamu itu digunakan untuk menyambut tamu, untuk menerima tamu. Nah, ketika ada tamu nih di
bagian dari sekolah, apakah kalian ada yang tahu apa saja? Iya betul. Apa lagi? Kelas, iya betul. Iya betul. Iya betul. Iya betul. Iya betul. Semuanya betul. Iya betul. Belum panitia. Iya betul. Iya betul. Nah, iya sama aja. Nah, untuk ruang kelas kira-kira digunakan untuk apa? Kalau perpustakaan, membaca dan meminjam buku. Ya betul. Dan ketika kita berangkat ke sekolah, sebaiknya itu kita lewat mana? Iya, jalurnya itu lewat depan. Lewat depan sekolah itu namanya apa? Pagar sekolah. Ya, depan. Kita harus lewat situ, tidak boleh tuh kita lewat belakang-belakang gitu. Nggak boleh dong. Ya. Untuk kerjasama di lingkungan sekolah itu ya ketika kita jalan ke luar nih, kita harus menjaga sikap kita untuk tidak membuang sampah ya sembarangan. Lalu harus menaati piket. Nah, hari ini kita akan melakukan sebuah permainan. Tapi sebelumnya apakah kalian sudah paham? Langkah-langkah permainannya yang pertama, nanti ibu akan membagi kelas ini kepada dua kelompok. Jadi nanti ibu bagi menjadi dua kelompok ya. Ini ada berapa anak? 16 ya? 14. Berarti nanti ibu akan bagi menjadi dua kelompok. Ada 7 anak. Anak-anak bisa berbaris ya. Nanti anak-anak dapat melompat sesuai dengan anak-anaknya ya. Kalau ke sana berarti melompatnya ke sana. Selanjutnya ibu akan memberikan untuk gambarnya. Untuk waktunya akan saya tentukan. Untuk per kelompok itu 5 menit ya. 1, 2, 3. Ayo. Mulai pada. Akan mengkoreksi pekerjaan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, yang pertama, tidak mengganggu teman itu masuk ke menjaga persatuan di lingkungan sekolah atau di lingkungan oke, betul. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas itu masuk di mana? Sekolah. Ya, betul. Sekarang kalian bisa melihat untuk pembuatan kelompok. Kita akan mengerjakan ya soal seperti ini secara berkelompok. Untuk instruksi selanjutnya yaitu melingkari sikap menjaga persatuan di rumah atau di sekolah. Nah, gambar yang pertama itu berbagi dengan tetangga. Untuk materi menjaga persatuan di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah, apakah ada yang bisa menjelaskan? Yang buang sampah